Apaan nih? Tradisi lisan. Lestarikan dengan masuk ke dalam cerita rakyat. Jakarta Aruf. Kenapa nih? Tradisi lisan, lestarikan dengan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Jakarta Aruf. Kenapa nih? Kok kayak gini sih? Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Tasya Zara. Nah, hari ini aku akan menampilkan salah satu dari tradisi lisan berupa cerita rakyat yang berjudul Jakarta Aruf dari Jawa Tengah. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa di Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Jakarta Aruf. Ia adalah seorang pemuda yang tinggal di hutan. Sebagai orang yang tinggal di daerah hutan, maka aktivitas yang dilakukannya tidak jauh dari berburu atau mencari kayu bakar. Lah, kok aku masuk ke dalam cerita? Suatu hari, ketika Jakarta Aruf berada di hutan untuk mencari kayu bakar, dia mendengar suara-suara dari kejauhan. Karena penasaran, dia pun mendekat ke arah suara tersebut, kemudian bersembunyi di balik semak-semak untuk mengamati. Dari balik persembunyiannya, dia melihat sekelompok wanita yang sedang mandi di sungai. Para wanita tersebut adalah para bidadari yang turun ke bumi untuk mandi di sebuah mata air yang suci. Salah satu dari para bidadari itu bernama Nawang Wulan, meninggalkan selendang terbaiknya di tepi mata air. Melihat kecantikan Nawang Wulan, Jakarta Aruf pun langsung terpesona. Diam-diam dia mengambil selendang milik Nawang Wulan dan kemudian disembunyikannya di balik bajunya. Setelah selesai mandi, para bidadari pun kembali ke kayangan. Saat hendak pergi bersama bidadari lainnya, Nawang Wulan kebingungan karena dia tidak menemukan selendangnya. Dia terlihat menangis karena sedih ditinggalkan oleh saudara-saudaranya yang sudah kembali ke kayangan. Melihat Nawang Wulan bersedih, Jakarta Aruf mendekati Nawang Wulan. Mengapa kamu bersedih? Kita bisa menemukan selendangku. Aku akan membantu mencari selendangmu. Nawang Wulan merasa tersentuh oleh kebaikan pemuda. Namun setelah pura-pura mencari selendang tersebut, Jakarta Aruf berkata kepada Nawang Wulan bahwa dia tak bisa menemukan selendangnya. Akhirnya, Nawang Wulan ikut pulang bersamanya dan menjadi istrinya. Setelah menikah, keduanya hidup sebagai pasangan yang berbahagia dan dikaruniai seorang anak perempuan. Keduanya pun kemudian hidup sebagai petani. Di rumahnya, Jakarta Aruf memiliki lumbung padi yang anehnya tak pernah habis meskipun selalu dikonsumsi oleh dia, istrinya, dan juga anaknya. Nawang Wulan memiliki sebuah rahasia yang dia tak pernah ceritakan pada suaminya. Setiap memasak nasi, dia hanya menggunakan sebutir padi. Agar hasilnya tidak terbongkar, Nawang Wulan selalu mewanti-wanti suaminya untuk tidak membuka dandang. Meski sudah diminta berjanji oleh istrinya agar tidak membuka tutup dandang ketika istrinya sedang menanak nasi, akhirnya Nawang Wulan mengetahui kalau suaminya telah putus janji karena dia tidak bisa lagi memasak nasi seperti dulu. Sekarang dia harus memasak nasi seperti orang biasa. Kemampuannya sebagai seorang bidadari telah hilang. Karena sekarang tidak lagi memasak nasi seperti dulu, akhirnya persediaan padi milik suaminya pun berkurang. Tumpukan padi semakin menipis dan ternyata di sana dia menemukan sebuah selendang. Itu adalah selendang miliknya. Betapa senangnya dia menemukan kembali selendangnya. Nawang Wulan akhirnya mengetahui bahwa selama ini Jakarta Aruf telah mencuri selendangnya. Meski berat karena harus meninggalkan anaknya, Nawang Wulan pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke kayangan. Sebelum pergi, dia pun berpesan pada suaminya. Kumohon tolong jaga baik-baik anak kita. Di saat bulan purnama keluar, bawa dia keluar. Aku akan membawa dia pergi bersamaku. Jakarta Aruf pun akhirnya kehilangan istrinya yang kembali ke kayangan. Moral dari cerita ini adalah jangan pernah kita mengambil barang milik orang lain dan kita harus menepati janji yang kita ucapkan. Karena janji yang tidak ditepati akan membawa keburukan di masa mendatang. Sebenarnya tradisi lisan itu apa sih?
Tradisi lisan adalah warisan budaya yang diturunkan secara turun-temurun melalui ucapan bukan tulisan. Apa saja contoh tradisi lisan? Tradisi lisan memiliki banyak contoh. Salah di antaranya adalah puisi, pidato, cerita rakyat, dan masih banyak lainnya. Oh, jadi itu tradisi lisan. Iya. Nah, tradisi lisan ini harus kita jaga dan kita lestarikan. Budaya kuwi karangane leluhur sing kudu dijogo. Ayo disinaoni lan diprakteke ing bebrayan masyarakat. Supaya budaya Jawa tetap hidup. Dan di sini ada pantun. Pergi ke pasar membeli ketan. Cakep. Pulangnya singgah ke rumah paman. Cakep. Tradisi lisan kita lestarikan Cakep. agar budaya kita tetap bertahan. Hore!